2PM. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama kita puji sembah Dia. Amin. Come on. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, katakan mari sama-sama kita puji Dia, Allah yang besar. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. 2PM, are you ready? 1, 2, 3, come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan dengan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab hanya Engkau Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Kami mau bersandar hanya kepada-Mu Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan di atas semua kita. Agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Siapa yang di sini siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap melompat-lompat bagi Tuhan katakan yes. Come on, tepuk tangan, come on. Yuk sama-sama katakan, come on. You are here as
we lift you up, you are riding on our praise. Being thrown over everything, you are seated in our praise. Come on, come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. The cars open now, everybody sing it up. Jump, jump. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hey! As we praise, oh I can feel a change. As your presence now we hear the sound of the broken chains. Prison's doors are giving. This is prophetic, say. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. You cast up and up, everybody singing out. I am. Come on, come on. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout his name over all. So turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Amen. And shout his name over all. Yuk angkat tanganmu sama-sama katakan, come on. Our praise goes up. Come on. Your rain comes. Praise goes up. Come on. Praise goes up. Saya mau lihat tangan-tangannya diangkat bagi Tuhan ya. 2PM, come on. 1, 2. Our praise goes up. Hey, hey, hey. Praise comes down. Our praise goes up. Oh. Praise goes up. Your rain comes down. With shout of praise. With shout of praise. We celebrate. King of glory entering. You are riding on our praise. Oh Lord. Come on, come on. Turn it up. This sound of praise. Come on. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Are you ready to rap on? 1, 2, 1, 2. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Yang dahsyat bagi Tuhan, come on. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Kurang meriah saudara kalau anak muda. Sekali lagi 1, 2, 3 musik siap ya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita karena dia Tuhan yang baik. 1, 2, 3 berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, you are great. Sebelum duduk saudara, welcome to 2PM jam 2 siang ini. Kita percaya kita di tempat ini mau beribadah, tapi bukan cuman kita mau dengar firman, bukan nyanyi. Tapi kita mau mengalami Tuhan dan kita mau hidup kita dijadikan berkat untuk orang-orang. Amin. Saudara, welcome to 2PM. Ada di sini yang baru pertama kali datang. Saya mau boleh angkat tangan, jangan malu ya. Ada yang baru datang. Yes. Berikan tepuk tangan buat yang baru datang. Bila belum ada tempat beribadah, kami undang untuk datang kembali minggu depan. Silakan duduk, saudara. Amin. Nah, saudara, saya ada 2 testimoni atau 2 kesaksian praise report yang saya mau sampaikan buat kita semua di tempat ini, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, ya. Ini adalah praise report yang pertama, saudara. Kita baca sama-sama, saya yang baca aja nggak apa-apa, ya. Beberapa hari yang lalu, aku memberanikan diri untuk menginfokan atasanku tentang rencana melanjutkan kuliah akhir tahun ini. Ini saya kenal saudara sama anaknya, dia mau kuliah pergi ke UK. Sempat ada keraguan karena kontrak kerjaku berakhir Juni ini. Dan aku masih ingin lanjut bekerja sampai detik-detik keberangkatanku. Karena aku masih membutuhkan dana tambahan untuk kuliah. Meskipun begitu aku memutuskan untuk bicara jujur dan turut berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan.
dan berbeda dengan apa yang aku bayangkan. Itu Tuhan kita, saudara, amin. Atasanku sangat mensupport dan bahkan menawarkan bantuan jika aku membutuhkan apapun. Aku juga diizinkan lanjut bekerja sampai aku berangkat. Dan atasannya menawarkanku untuk remote work saat aku kuliah nanti. Yang lebih mengejutkan adalah aku diberikan kenaikan salary yang lumayan besar. Yang cukup untuk membiayai akomodasi dan living cost. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Ya, jadi sedikit background, saya kenal sama anak ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, saudara. Dia datang ke 2PM hanya sebagai jemaat biasa, ya. Tapi kita lihat kesungguhan dia mau mengenal Tuhan. Dia mulai ikut komsel, dan kalau saya lihat foto-foto di komselnya, dia selalu ada di komsel. Dia selalu tersenyum, dan waktu itu kita tawarin anak ini untuk pelayanan, saudara. Dan dia sekarang juga melayani di tempat ini. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja buat orang-orang yang mencari Tuhan, amin. Nah, ada satu lagi testimoni, yaitu dari saya sendiri, saudara. Jadi waktu pada hari Kamis malam, saya pulang ke rumah dari kerja sekitar nyampe jam 6:30, saudara. Waktu saya sampai rumah, saya lihat istri saya tergeletak terkapar, tidak berdaya. Saya tahu dia hari kemarinnya lagi sakit mah. Tapi dia gak cerita-cerita, hari Kamis itu dia seharian sakit dan gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, singkat cerita saya langsung ajak dia ke dokter cepet-cepet. Sama dokter diperiksa, dia diare, dia muntah juga. Pas diperiksa dipencet-pencet semuanya sakit. Ya. Dan dokter bilang mahnya kena, kemudian ususnya juga udah infeksi. Ya. Ya udah, abis itu dia dikasih antibiotik, tapi kita tahu minum antibiotik itu nggak langsung berpengaruh, paling cepat 2 hari baru ada efeknya, dan antibiotik harus dihabiskan. Dan dia perih banget dan dia disuntik, istri saya dikasih painkiller ya, katanya setengah jam painkillernya bekerja. Nah, kita pulang ke rumah udah 2 jam, dia masih tepar, masih sakit ya, painkillernya nggak bekerja dan antibiotiknya sudah diminum, cuman efeknya nggak langsung, saudara. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pergi berdoa, cari ilham ke Tuhan, saudara. Saya ajak anjing saya jalan malam biasa, habis itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini istri saya mesti diapain? Kalau dia KO begini kan, ini bukan masalah besar seperti apa, saudara. Tapi saya bawa ini ke Tuhan, dan waktu saya berdoa di hadapan Tuhan, itu lagi jalan ajak anjing. Tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu sama saya, dan dia bilang, kamu gak ingat 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Pastor Eradi pernah membawakan tentang karunia roh. Dan Pastor Eradi bilang di khotbah itu bahwa saya itu punya karunia iman, karena dulu saya pernah sembuh dari sakit, saudara. Jadi Tuhan berbicara loh saya, Randy kan kamu punya karunia iman. Terus habis itu Tuhan ingetin lagi satu hal, di grup komsel, semua mengucapkan yang baik buat istri saya, get well soon, Tuhan berkati semua segala macam. Dan malam itu tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kamu sekarang pulang ke rumah, kamu tumpang tangan ke bagian yang sakit sama istrimu, dan bukan berdoa sembuh, tapi kamu klaim sesuatu bahwa di sini ada ketenangan, katanya begitu. Ya udah, saya pulang ke rumah, saya cari istri saya. Yuk kita berdoa sekali lagi. Padahal kita udah berdoa di rumah sakit. Lalu saya pegang, dan kali ini doa saya beda. Saya bilang, Tuhan, kesembuhan sudah diklaim. Sekarang kami perintahkan di dalam nama Yesus, semua yang di sini bergejolak, tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Malam itu dia tidur, besok pagi dia udah sembuh kayak orang biasa, saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara, dari 2 cerita ini ada satu benang merah. Bahwa saya dan istri saya dan juga tadi anak yang diberkati, kami semua berada di dalam satu komunitas, satu fellowship, berada di dalam tertudung di dalam satu gereja, saudara. Tadi ditulis bahwa di press reportnya ditulis kalau anak ini juga dikelilingi orang-orang yang baik, saya juga dikelilingi orang-orang yang baik. Sehingga saya ingat ya bahwa saya diingetin saya punya karunia iman oleh teman saya.
Jadi saya mau mengundang kita semua saudara, ini bukan dibuat-buat supaya ngajak cool. Tapi kita punya cool yang luar biasa sekali, komsel-komsel di tempat ini. Dan sayang kalau saudara gak tertanam di dalam komsel. Karena salah satu cara untuk kita mengenal dan mengalami Tuhan adalah join ke cool saudara. Karena itu saya mengundang semua yang belum bercool, jangan malu, ayo kontak Aksa. Dan akan langsung di-invite cool. Kita ada 6 cool, ada cool Thrive, ada cool 221 untuk young couples, young family. Ada cool Sunter Paradise, cool Ohana, Link dan juga cool Rejoice ya. Boleh ditampilkan mungkin kalau ada QR code-nya. Ada QR untuk join cool? Oh nggak ada ya, kalau nggak ada please kontak Aksa ya. Nah saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Saudara bisa men-scan di layar maupun juga di depan bangku saudara. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita karena Dia sudah memberikan lebih daripada apa yang kita minta saudara. Mari saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang to celebrate You. Kami datang untuk memberikan yang terbaik untuk rumah-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu, untuk memberkati seluruh pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami berikan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi saudara, tidak usah terburu-buru. Sebentar kita mau kembali masuk lebih dalam praise and worship. Karena itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri yang sudah selesai memberi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam praise and worship, kalau beberapa minggu lalu kita dilayani sama Pastor Frankie Kuncoro, seorang worship leader yang sangat luar biasa. Beliau mengajarkan untuk worship kita perlu intens. Kita perlu benar-benar mencari Tuhan di dalam worship dan kita harus ekspresif. Ya, karena itu saya undang kita semua sebentar lagi kita akan masuk dalam worship. Jangan lihat kiri kanan, let's just worship God. Kita angkat tangan kita keluarkan, kita bahasa roh, kita puji Dia, kita totalitas. Let's worship God. Amin. Oh, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Oh, sebab tiada yang lain selain Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya dengan Engkau kami bisa melewati segala sesuatu apapun Tuhan Yesus. Oh, we thank you Jesus. We thank you Lord. Hallelujah. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need
worship you, my King. Oh, yes, I worship you. You are the everything. Surrender to. Let this be a cry from my heart, pouring
setiap kami yang menyembah Engkau hari ini Tuhan Yesus. Kau melihat setiap penyembah-penyembah di hadapan-Mu hari ini. Kau melihat hati kami yang rindu sayang sama Tuhan Yesus. Yana namaya rataka baya syana namaya. Hana namaya syana namaya. Hirana namaya namaya. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Amen. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus. Sama-sama angkat suara mau nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Come on, say from my heart, come on. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be it's all about you, Lord. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens, Jesus be the it's all about you, Lord. It's all about you, Lord. Yes, it's all about from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about. Come on, say from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Angkat tanganmu sama-sama, katakan together. From my heart to the head. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven. Jesus be it's all about you, Lord. It's all about you, Lord. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kadang-kala kami terbatas, kadang-kala kami tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi satu hal Tuhan ingatkan setiap kami, bahwa Tuhan masih dan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Kau begitu baik dalam hidup kami. Sekalipun mungkin semua terlihat tidak baik, tapi satu hal Tuhan jadikan semua baik dan indah pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi. Tuhan ajar, Tuhan ingatkan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Alkitab ajarkan dalam kitab Ibu Saudara, bahwa di rumah Tuhan selalu ada berkat Tuhan dicurahkan.
Di rumah Tuhan ada penyembahan yang terbaik. Tapi Alkitab juga ajarkan setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak datang dengan sia-sia, tidak dengan tangan yang hampa. Mari apa yang punya saat ini kita berikan buat Tuhan. Termasuk konsentrasi tubuh jiwa roh kami berikan kepada Tuhan. Roh Kudus kuasai ruangan ini, bahkan kuasai ruang hati kami yang terdalam sekalipun. Kami mau terima firman Tuhan dengan sikap hati yang benar, karena kami percaya anak yang Kau kasih, Engkau ajar dan Engkau bentuk bagi kami Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Roh Kudus beracara bagi setiap kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saya itu kemarin di WA Pastor Radi, katanya panggilnya jangan Bapak Ibu, katanya saudara-saudara aja. Amin ya. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Amin ya. Sebelumnya terima kasih buat Pastor Radi, CFV, Pastor Randy, peserta keluarga, Pastor Aksa semuanya, Ciselvi untuk kesempatan yang diberikan. Biar saya berdoa bahwa apa yang disiapkan boleh sungguh memberkati dan menguatkan setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu ayah saudara-saudara, amin ya. Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Langsung aja bisa slide-nya. Dan judul sharing khotbah saya adalah When I'm Not Okay. Ketika saya sedang tidak baik. Kalau semuanya baik saudara, kalau semuanya indah, kalau semua terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, akan begitu mudah buat kita untuk bersyukur untuk gereja. Tapi pertanyaannya, ketika kita tidak sedang dalam keadaan baik, apa yang bisa kita lakukan? Bahkan mungkin saat ini kita datang ke hadapan Tuhan tidak dalam keadaan yang baik. Ya, kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita semua suka untuk menjadi pemenang. Kalau kita ibadah tahun 2023 tahun bangkit jadi pemenang, semua suka. Semua mau jadi pemenang. Tapi kenyataannya sayangnya, kita tidak suka berada di dalam sebuah pertandingan. Kita semua suka dengan mujizat. Baik yang kita alami atau kita dengar orang lain dapat mujizat, kita semua senang. Tapi kita tidak suka berada di tempat di mana kita membutuhkan mujizat. But this is life. Inilah kehidupan. Enggak ada kemenangan tanpa harus melalui sebuah pertandingan. Enggak ada yang namanya mujizat jika kita tidak berada di tempat di mana kita membutuhkan mujizat. Dan hari ini, kalau boleh saya izin sampaikan, saya mewakili mungkin saudara-saudara yang datang dengan tidak dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa, keluar dari tempat ini, kita semua dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yohanes 16 ayat ke-33. Alkitab berkata, hal-hal inilah telah kukatakan kepadamu, agar di dalamku engkau dapat memperoleh damai sejahtera. Di dunia ini engkau akan mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Saya berdiri di sini, saya gak bisa janjikan apa-apa saudara. Saya gak bisa bilang semua hidup baik, saya gak bisa bilang semua diberkati, karena kenyataannya selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami kesukaran. Tapi Tuhan bilang apa? Teguhkan hati setiap kita. Karena di dalam Tuhan kita dapat memperoleh damai sejahtera. Saya siapkan khotbah ini saudara kurang lebih sekitar 3-4 minggu yang lalu. Ketika keluarga saya harus diproses dengan Tuhan, rasanya berat. Tapi saya percaya kita semua sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah Gideon. Ya, kalau kita yang sudah Kristen lama baca Alkitab, rasanya kita tahu cerita 2 pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Perjanjian Lama. Cerita pertama pasti kita semua tahu. Cerita Daud melawan Goliat. Semua tahu ceritanya. Oh, itu semua dari paling kecil sampai besar pasti semua tahu cerita namanya Daud lawan Goliat. Wah itu. Dan ada satu pertempuran terbesar yang kita belajar, yaitu Gideon dan pasukan 300. Semua pasti tahu. Bahkan memang ada dibuatkan film, memang itu tidak langsung diadopsi ya, tapi kurang lebih ada beberapa cerita itu yang memang diadopsi dalam tanda kutip ya dari cerita. Dan kita akan belajar dari Gideon dan 300 pasukan. Kalau kita baca mengenai Gideon dan 300 pasukan, karena kita mungkin bacanya udah lebih dari 1 kali, rasanya asik banget nih. Oh Gideon mau perang nih, nanti Tuhan udah bilang kasih kemenangan besar. Asik nih perang nih, dari banyak pasukannya sampai 300. Yes. Tapi pernah gak kita sadar bahwa satu pasal sebelumnya, bahwa sebelum kemenangan itu ada, sebelum Gideon bisa berperang begitu ajaib, Gideon berada dalam satu posisi di mana dia tidak sedang dalam keadaan baik.
baik-baik saja. Buat kita yang baca ceritanya rasanya enak. Baca aja halaman berikutnya, nanti dia menang. Kita mungkin visualisasinya udah dengan cara kita, ini kayaknya keren banget nih, 300 pertempur dari sini dari sana. Tapi ada satu titik sebelum itu semua terjadi. Gideon tidak dalam berada keadaan yang baik. Ya, mungkin kita juga sedang rasakan itu. Sebelum kita tahun ini bangkit jadi pemenang, sebelum banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini, mungkin kita tidak dalam keadaan baik. Dan mungkin kita akan lakukan yang sama seperti dengan yang Gideon lakukan. Yang pertama, mungkin kita tidak dalam keadaan yang baik. Kenapa? Karena kita izinkan keadaan menguasai kita. Sebelum Gideon dipanggil menang dalam pertempuran, ada satu percakapan antara Gideon dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang, ayo Gideon, it's time for you to sign. Ini bangkit, kamu jadi pemenang, pasti menang. Ikut perintah ini dan rencana Tuhan pasti jadi. Tapi saat itu Gideon tidak dalam keadaan yang baik. Kenapa? Karena diizinkan saat itu keadaannya menguasai dirinya. Ya, ini yang terjadi percakapan antara Gideon dengan Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Familiar Bapak Ibu Saudara? Rasanya kalau kita izinkan keadaan menguasai kita, yang sering kali kita tanya kepada Tuhan, mengapa dan di mana? Ada yang pernah tanya mengapa kepada Tuhan? Ada yang pernah tanya di mana Tuhan? Saya juga pernah. Bahkan terus sampai sekarang. Ketika saya tidak dalam keadaan yang baik, ketika saya izinkan keadaan menguasai. Yang termudah, yang selalu kita lakukan, mengapa Tuhan ini menimpa? Mengapa Tuhan ini terjadi? Sama seperti Gideon. Sebelum ada janji Tuhan yang besar terjadi, Gideon izinkan keadaan yang menguasai dia. Saat itu bangsanya itu sedang ditindas dalam perbudakan. Dan mulai dia bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau memang ini Tuhan, di mana engkau Tuhan ketika semua ini terjadi? Mungkin saat ini kita yang datang, mungkin pertanyaan itu sedang kita tanyakan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan begitu besar, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan kalau udah mentok, mengapa gak dijawab? Yang pasti berikutnya kita tanya. Di mana engkau Tuhan? Where are you God? Tapi inilah kehidupan. Bahwa memang tidak selalu kita dalam keadaan yang baik. Dan seringkali kita izinkan keadaan menguasai kita. Waktu saya baca Alkitab ini, waktu saya renungan Bapak Saudara 2-3 hari yang lalu Tuhan bawa saya dalam satu cerita, dalam satu ayat. Itu dalam 2 Samuel pasal yang ke-17. Kalau boleh dibantu ayatnya 2 Samuel pasal ke-17 ayat 14. Ceritanya kurang lebih Raja Daud memimpin, lalu ada pemberontakan. Karena kita tahu ceritanya ya, bahwa Tuhan memang dalam tanda kutip memang mengizinkan ada nubuatan bahwa kerajaan ini akan terpecah dan segala macam. Dan ini cerita ketika Absalom mulai melakukan rancangan pemberontakan. Ya. Jadi ceritanya kurang lebih ada 2 nabi gitu ya. Absalom, ada 2 tokoh bukan nabi ya. Ada 2 tokoh yang Absalom tanya dan dua-duanya ini kasih nasihat kepada Absalom apa yang harus dia lakukan. Di ayat yang ke-14, 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat ke-14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi sebenarnya Tuhan tahu yang baik itu gimana. Tuhan tahu bahwa nasihat yang diberikan Ahitofel itu lebih baik. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan, Tuhan yang putuskan. No, go the other way. Pegang, ikuti nasihat Arki, nasihat Husai. Kadang-kala Tuhan tahu itu mungkin gak baik. Tapi Tuhan dengan sengaja ambil itu. Dengan satu cacat Tuhan ingin mengajarkan kita pelajaran kehidupan. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang kalau kita baca Alkitab. Lukas 15 ayat yang ke-11. Ayahnya tahu dong kalau anaknya minta dan gak sanggup pasti dia gak akan kasih. Tapi kenapa ayahnya kasih? Satu hal ayahnya kasih dengan sengaja. Karena dia mau mengajarkan pelajaran kehidupan bagi setiap kita. Mungkin hari ini kita tidak dalam keadaan yang baik.
tahu mungkin keadaan kita tidak baik. Bahkan mungkin Tuhan dengan sengaja memutuskan itu. Karena apa? Ada satu pelajaran kehidupan yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita. Di tengah sekalipun keadaan yang tidak baik. Amin saudara. Dan yang kedua, Gideon tidak baik saat itu karena dia izinkan keadaannya sekelilingnya, kondisinya menguasai dia. Dan yang kedua, Gideon izinkan keterbatasan dia menguasai dirinya. Yang kedua, tapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Familiar, saudara? Biasanya kalau udah mentok, mengapa gak ada jawaban, di mana gak ada jawaban. Yang kita lakukan, Tuhan, dengan apa? Bagaimana caranya? Lalu kita mulai munculkan list after list, kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita. Gimana Tuhan? Ini gak bisa. Paling muda, paling kecil gimana Tuhan mau pakai? Dan hari ini, jangan pernah izinkan keterbatasan kita mengalahkan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang sanggup bekerja bagi setiap kita. Mungkin hari ini kita izinkan keterbatasan menguasai kita dan membuat kita lagi gak ada pengharapan dalam Tuhan. Tapi percayalah, jangan pernah izinkan keterbatasan kita saat ini membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup ini. Dan yang ketiga, kalau keadaan kita tidak baik, sedang tidak baik, apa yang kita lakukan? Kita izinkan keraguan menguasai kita. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Yang terakhir biasanya, saudara, kalau udah mengapa mentok, di mana mentok, dengan apa bagaimana mentok, yang terakhir biasanya, kalau benar ini dari Tuhan, tolong kasih tanda. Pertanyaan saya, kalau tanda satu dijawab, minta tanda lagi gak? Minta. Udah dijawab, minta lagi gak? Minta. Maka pertanyaannya adalah, apakah sungguh kita minta tanda dari Tuhan? Atau sesungguhnya kita hanya mencoba mengulur waktu dan kita sedang izinkan keraguan menguasai diri kita. Amin. Kalau saudara saat ini datang dengan keadaan yang menguasai, dengan keterbatasan yang menguasai, dengan keraguan yang menguasai, di dalam Tuhan pasti ada jawaban atas setiap pertanyaan kita. Ya. Kenapa ini penting? Kenapa bagi kita penting untuk mengerti ini? Karena Raja Daud dalam Mazmur pasal 31 ayat 23 berkata apa? Aku menyangka dalam kebingunganku. Karena kalau kita udah bingung, kita udah putus asa, kita sudah terdesak, yang terjadilah kita mulai bermain asumsi terhadap Tuhan. Kalau kita udah gak tahu, gak ada jalan keluar, yang terjadi apa? Kita mulai menebak-nebak Tuhan, kita mulai membuat asumsi yang mungkin salah tentang Tuhan. Seperti Daud, dalam kebingungan dia menyangka, aku telah terbuang dari hadapan matamu ini. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Hari ini kalau kita ragu sama Tuhan, kalau gak ada lagi keyakinan mulai berpikir yang buruk tentang Tuhan hari ini. Sesungguhnya Tuhan tetap dengar teriakan kita yang minta tolong. Dan Tuhan akan terus bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin. Ya. Saya akan akhiri firman Tuhan. 3 kali Gideon bertanya. Dia tanya mengapa, dia tanya di mana, dia tanya dengan apa, dia tanya minta tanda. Tapi 3 kali Tuhan kasih jawaban kepada Gideon. Dan jawaban yang sama Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang pertama, ketika Gideon tanya mengapa di mana Tuhan, ini yang jadi jawaban Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ketika kita terus tanya Tuhan mengapa dan di mana, jawaban Tuhan cuma satu. Nggak usah pikir, aku yang mengutus engkau. Yang cukup engkau tahu kalau aku yang mengutus engkau, maka aku yang akan memperlengkapi engkau. Kalau Tuhan jawab Gideon pun juga pasti kan ada percakapan yang panjang. Tapi Tuhan bilang apa? Bagianmu apa? Pergi. Yang cukup kamu tahu, aku sertai engkau dan akan aku berikan kemenangan demi kemenangan. Ketika kamu mengalami cobaan hidup yang luar biasa dan mulai bertanya-tanya di manakah Tuhan berada. Ingat ini saudara-saudara. Seorang guru memang selalu diam memperhatikan selama ujian berlangsung. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi justru Tuhan tahu setiap musim kehidupan kita.
ketika kita izinkan keadaan menguasai kita, ingatlah bahwa Tuhan yang telah memilih dan mengutus setiap kita. Ketika dalam keadaan yang kurang baik, ingatlah kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan yang akan memperlengkapi. Remember this, someone is praying for what you have. Ingatlah, ada orang di luar sana yang sedang berdoa, berharap atas keadaan Anda saat ini. Kita doa minta kerjaan baru, minta gaji. Di luar sana ada orang yang berdoa berharap ada dapat kerjaan seperti yang kita lakukan. Jadi kalau ini kita terus bertanya mengapa dan di mana Tuhan. Tuhan gak kemana-mana. Tuhan diam perhatikan kita. Dan Tuhan kasih satu jawaban. Bahwa Tuhan yang telah mengutus dan memilih setiap kita. Amin? Amin? Saya punya anak, usia anak saya kurang lebih 2 tahun setengah. Kurang lebih bulan lalu gitu ya. Mertua saya itu orang Bandung, jadi istri saya orang Bandung, jadi mertua saya itu kadang suka datang ke Jakarta. Jadi hari itu kebetulan hari Minggu dan saat itu pengasuh ya, saya sama istri karena bekerja ada pengasuh anak gitu ya, ada suster. Nah susternya itu kebetulan ambil cuti, karena waktu itu ada mendesak budenya meninggal kalau saya nggak salah, jadi dia cuti. Minggu pagi kita bangun, biasa saya sama istri kita ke gereja. Gitu ya, kita ke gereja sama-sama. Lalu waktu di perjalanan ke gereja, tiba-tiba mertua saya telepon istri saya. Ini saya udah di jalan nih, udah di kilometer sekian mau sampai ke Jakarta. Wah istri saya seneng, wah ya udah, ayo nanti. Tapi kita gereja dulu ya, nanti pulang gereja ya kita makan segala macem. Karena biasanya sorenya dia biasa pulang pergi, jadi gak nginep. Ya udah kita ke gereja, saya pulang dari gereja, anak saya tidur siang di rumah ya kita kegiatan. Terus malamnya kita janjian mau pergi. Kita pergi makan di salah satu pusat perbelanjaan, kita makan. Nah berhubung gak ada pengasuh berarti kan yang harus siapkan tas anak saya sama istri saya. Kita gantian dah, saya jagain, dia siapin barang-barang. Yuk pergi, kita pergi. Memang hari Minggu tentunya hari kita keluarga gitu ya, family time. Jadi saya bilang sama anak saya, iya nanti di sana kita main ya. Dia itu suka naik Zoomove yang binatang-binatang itu gitu, dia suka dia naik. Nah kebetulan kalau dia naik Zoomove di tempat itu dapat bonus. Jadi dapat bonus 1 kali permainan di Fun World. Jadi cuma 1 permainan dapat bonus gitu ya. Jadi dia kalau naik itu dapat bonus, kasih 1 permainan dia main. Udah selesai, waktunya udah selesai makan, Zoomove ya kita turun, dia main. Kita beli, dia main. Ya tentunya kita tahu anak-anak ya, kalau udah dikasih 1 kali mau berhenti atau lanjut. Ya tapi kita bilang udah berhenti karena kita pikir udah berhenti karena kan dapat bonus permainan, kita main di bawah di Fun World kan udah dapat bonus. Ya udah turun ke bawah. Nah kita main di bawah Fun World dapat 1 permainan gratis. Nah dia pilih-pilih tuh, mau yang ini kick minion, mau yang bola lempar, mau yang apa. Ya udah, saya bilang sama istri saya, udah kasihlah main. Kita pikir kartu mainnya kita bawa, ternyata kartu mainnya kita nggak bawa karena kita juga lupa tanya si suster taruh di mana. Waduh, istri saya mau bilang, wah ini bisa cilaka nih, bisa perang dunia nih. Dia cuma main 1 kali mana mau berhenti gitu kan. Kita coba ulur waktu lah, sebelum pilih biar dia mungkin udah capek gitu. Dia keliling dulu gitu, dikelilingin semua 1 mainnya mana. Akhirnya dia jatuh pilih 1 permainan. Nah sama istri udah deg-degan nih. Ini habis selesai main dia mau pulang kan ini, kalau enggak gimana nih. Ya lihat nantilah, kita kasih dia main 1. Main selesai. Ya bener kan, kalau dikasih 1 mau pulang gak? Enggak, mau main. Istri saya bilang sama saya, ini mau beliin gak? Terus saya bilang sama istri saya, jangan kasih dia beli. Kita ajarkan 1 pelajaran kehidupan, bahwa tidak semua yang dia mau harus dia dapatkan. Selain dia harus nangis benar. Mau, Pak. Saudara tahu apa dia lakukan? Itu keliling mainan itu. Dia kan gak bisa main karena gak ada kartunya kan. Saya gak bawa dan saya juga gak mau beliin, saya sepakat sama istri kan. Dia keliling liatin ada Koko main. Ada bolanya kan, dia pengen ambil, gak boleh itu punya Koko. No, Koko, dia jalan keliling. Sampai 1 saya sama istri saya mau nangis, tahu apa yang dia lakukan? Dia liatin, mata berbinar-binar, sampai ngeces Pak Bu. Saya bilang sama istri saya, kok saya jahat banget rasanya ya. Bukan saya gak mampu loh beliin dia. Saya memang bukan orang paling kaya, tapi bisa saya beliin. Tapi saya bilang sama istri, kita mau ajarkan bahwa tidak semua yang dia dapatkan harus dia dapat. Lalu Tuhan bilang sama saya, kalau kita tidak dalam keadaan yang baik, Bapa di sorga sedih gak sih lihat kita? Sedih. Dia juga mau berkati kita. Dia juga mau selamatkan kita. Dia nangis di atas lihat kita berdoa, berteriak, minta tolong. Dia nangis.
Tapi Tuhan bilang apa? Aku tahan semua itu. Karena aku mau ajarkan. Kadang-kala dalam keadaan yang tidak baik. Ada satu pelajaran kehidupan yang mau Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, ketika Gideon izinkan keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya, ragu akan kekuatan Tuhan. Apa yang jadi jawaban Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan masuk, akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Tetap gak Tuhan jawab kasih tahu caranya gimana? Enggak, Tuhan tetap gak kasih tahu. Tuhan gak bilang, oke Gideon nanti step gampang. Step 1 berkumpul titik ini, maju serang. Enggak. Tuhan tetap gak jawab. Tapi ada satu kepastian yang Tuhan jawab. Gideon, yang cukup kamu tahu, dengan apa gak usah tahu. Yang cukup kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang menyertai kamu kemana engkau pergi. Jaminan penyertaan Tuhan bagi setiap kita lebih dari cukup dibandingkan dengan segala ketidakpastian dalam hidup ini. Nggak ada yang pasti dalam hidup ini. COVID-19 membuktikan bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Berapa banyak orang pintar, ilmuwan segala macam, tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi satu hal di tengah ketidakpastian yang ada. Satu jaminan bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita, bagi hidup orang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Amin. Terlalu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Dan semua diawali lewat keterbatasan kita. Hanya karena begitu banyak kelemahan dan keterbatasan dalam hidup ini. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup bekerja. Bahkan Tuhan akan mulai bekerja lewat keterbatasan dan kelemahan kita. Jadi hari ini kalau kita tidak dalam keadaan yang baik. Dan terus bertanya bagaimana Tuhan aku melewati badai kehidupan dan segala macam. Karena kalau Tuhan memang gak kasih jawabannya. Tapi Tuhan kasih satu jaminan, satu kepastian. Bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya tutup yang terakhir, yang ketiga. Ketika Gideon coba mengulur waktu. Dia izinkan keraguan, kekhawatiran menguasai, minta tanda demi tanda. Apa yang menjadi respon Tuhan? Ini Gideon minta tanda. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu. Membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Jawab Tuhan firman-Nya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Mungkin hari ini kita ragu sama Tuhan. Kita gak percaya sama Tuhan, kita minta tanda. Tuhan aku minta tanda. Tuhan bilang apa? Seberapa lama engkau minta tanda, aku akan tinggal menunggu setiap engkau kembali. Tapi berapa banyak di antara kita putuskan untuk lari pergi, menjauh daripada Tuhan. Hari ini, mungkin kita berpikir Tuhan gak bisa terima saya. Begitu banyak keraguan, begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan. Tapi lihat apa yang jadi jawaban Tuhan, katanya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Seberapa waktu yang kau butuh, Tuhan dengan setia menunggu kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia. Dia adalah Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Sama seperti pelangi yang terbit setelah hujan. Ingatlah, pada akhirnya kesetiaan Tuhan akan tampak dalam setiap badai kehidupan. Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa badai. Tapi Tuhan janji selalu ada pelangi mengingatkan bahwa Tuhan adalah yang setia bagi setiap kita. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya berharap saudara yang datang dengan begitu banyak pertanyaan, keadaan yang kurang baik, keterbatasan, keraguan, ingat. Yang pertama, Tuhan yang telah mengutus kita, maka Tuhan akan memperlengkapi. Memang kadang-kala Tuhan tahu hal yang tidak baik terjadi. Tapi dengan sengaja Tuhan kan ingin mengajarkan pelajaran kehidupan bagi setiap kita. Dan yang kedua, kalau ada keterbatasan, mungkin Tuhan gak pernah jawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Tapi satu hal, jaminan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup ini, itu lebih dari cukup dibandingkan ketidakpastian yang ada dalam hidup ini. Ketika keraguan menguasai, kekhawatiran, kecemasan, ingat, mungkin kita lari jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan dengan setia tinggal menanti kita datang kembali ke hadapannya. Saya boleh minta pemain musik? Yang terakhir, saudara, saya tutup firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Kita tahu cerita mengenai Abraham atau Abram, ya. Kita tahu Abram atau Abraham dipanggil untuk pergi ke sebuah tanah yang Tuhan gak kasih tahu tanahnya di mana. Tuhan cuma bilang apa? Pergi ke satu tanah, nanti lihat, aku akan buat keturunanmu sebanyak bintang di langit, begitu banyak. Padahal saat itu Abram tahu kondisinya. Istrinya sudah mandul, sudah dalam kondisi yang tidak mudah lagi.
Tapi Abraham belajar untuk taat. Kita tahu ceritanya, dia taat, ada pemain musiknya. Dia belajar untuk taat, dia ikut firman Tuhan, dia taat sama Tuhan. Dia pergi sama saudaranya Lot, dia pergi setia, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Satu titik dalam sebuah perjalanan, Alkitab bilang apa? Rombongannya udah semakin besar, ternaknya semakin banyak. Mulai ada pertempuran, ada perselisihan, ada salah paham. Sampai akhirnya Tuhan bilang sama Abraham, ini gak bisa begini, yuk pisah. Lalu Abraham bilang sama Lot, Lot, ini kita gak bisa begini, kita harus pisah. Lalu Abraham bilang, Lot, kamu pilih dulu. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ketika dilihat ada tanah yang subur. Lalu Lot bilang apa? Aku mau yang itu. Kalau saya jadi Abraham saya pikir, Tuhan, saya nih ikut Tuhan, saya taat sama Tuhan. Tuhan kasih janji begitu banyak. Ini kayaknya janjinya di depan mata nih yang subur, rasanya ini janjinya Tuhan nih. Kayaknya mulai ada titik terang dalam kehidupan ini. Kayaknya mulai indah, mulai baik, rasanya Tuhan mulai bekerja. Tapi kok yang baik malah dirampas, diambil oleh orang lain. Pernah kita dalam kondisi seperti itu? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini loh udah mulai kelihatan yang baik. Ini rasanya, oh ini this time for me. Tuhan kau dahsyat, kau ajaib, kau bekerja. Tapi di satu titik, itu semua dirampas. Diambil sama orang lain. Kalau saya jadi Abraham, mungkin saya berpikir, gak ada lagi dasar saya percaya dengan Tuhan. Baru kelihatannya baik. Baru bisnis mau bertumbuh. Baru pandemi selesai. Baru promosi segala macam. Mulai kita melihat, kita tuai apa yang kita tabur. Kok Tuhan ambil begitu aja? Inilah Tuhan kita. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham, Lot ambil. Pandanglah sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Tuhan bilang sama Abraham, lihat sekeliling. Lihat barat, timur, sekeliling. Akan kuberikan kepadamu. Dan keturunanmu akan begitu banyak. Kalau saya jadi Abraham bilang, gimana Tuhan caranya? Ini Tuhan enak terus kasih janji, kasih firman Tuhan, kasih yang manis-manis. Gimana Tuhan? Tapi ingat, setelah Tuhan kasih janji, Abraham lihat. Yang Tuhan katakan apa? Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan bilang sama Abraham apa? Mau lihat semua janji itu? You have to fight for it. Siap jalani, maka Tuhan akan berikan bagi kita semua. Kadang-kadang dalam hidup ini bukan janji Tuhan tidak digenapi, tapi kita tidak mau bersiap dan menjalani. We don't want to fight the battles. Tapi seringkali kita lupa bahwa tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertandingan. Tuhan bilang sama Abraham apa? You disappointed? It's okay. But look around. There are so much more that I can give to you. Begitu banyak yang aku bisa berikan bagimu. Kuncinya satu, siapkan dirimu, jalani negeri itu. Sebab kepada setiap kita, Tuhan berikan janjinya yang begitu dahsyat dan ajaib. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tanya Jesus at the center. Saya gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Keadaan seperti apa, keraguan atas janji Tuhan yang mana. Tapi hari ini Tuhan bilang, lihat sekelilingmu. Baik buruk Tuhan ada lihat. Bersiaplah dan jalaninya. Bersama Tuhan, Tuhan sanggup kerjakan perkara yang besar. Amin. Kuncinya satu, biar Tuhan yang menjadi pusat di atas segalanya.
From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Biar ini jadi doa kami Tuhan, bahwa Engkau yang menjadi pusat daripada segalanya dalam hidup kami. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Waktu saya tulis khotbah ini saudara, saya berada satu titik yang saya udah gak kuat lagi. Saya ingat banget waktu itu kejadian, Sabtu malam, saya harus khotbah besoknya. Dan gak mungkin saya batalin, karena sudah dijadwalkan dari sebelumnya. Saya ingat banget, istri saya ada, malam-malam kurang lebih jam 10:30. Saya lihat-lihatan sama istri saya. Kok hidup itu begitu berat. Saya sama istri udah bilang, istri saya juga pelayanan, saya udah gak bisa layanin orang. Gak kuat. Bahwa melayani Tuhan itu sebuah pilihan. Saya bilang sama istri, udah gak kuat. Saya mau nyerah, saya tanya mengapa segala macam. Hanya karena saya berdiri di sini atau mungkin saudara pergi ke gereja. Bukan berarti hidup kita lebih baik. Tapi satu hal yang kita punya. Bahwa Tuhan ada bagi setiap kita. Dengan orang di luar sana sama masalahnya. Bahkan mungkin kita lebih besar. Tapi yang bikin beda. Kita punya Tuhan yang besar. Yang sanggup bekerja bagi setiap kita. Saya tutup firman Tuhan. Mazmur 119. Ayat ke-50 dan 57. Tuh saya putus asa sama istri. Lalu Tuhan bilang, Mazmur pasal 119 ayat ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Dalam setiap sengsara kita, masih ada penghiburan. Dan Tuhan gak bisa janji banyak. Tuhan gak bisa katakan, oh dengan mudahnya enggak. Tapi satu hal, bahwa janji Tuhan yang membuat kita hidup ada sampai dengan hari ini. Ayat ke-57, bagianku ialah Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita pikir bagian kita bekerja, putar otak segala macam. Di tengah keputusasaan saya, Tuhan cuma bilang, bagian kita adalah Tuhan. Dan aku telah berjanji, biar ini janji setiap kita hari ini yang datang dengan keputusasaan. Bahwa aku akan berpegang pada firman-Mu mulai sampai saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Karena janji Tuhan yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Kita angkat tangan, kita katakan. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Kita mau mengakhiri ibadah ini, tapi saya minta semua tetap bangkit berdiri. Kita ada prayer request yang masuk saudara, ada beberapa teman kita rindu untuk didoakan, karena itu sekaligus kita juga berdoa buat kita semua. Ada saudara bagi yang pengen didoakan, saudara bisa scan QR code dan tim doa, dan kita juga akan berdoa bersama-sama di mimbar ini. Boleh ditampilkan request doa, ada 4 hal yang kita akan berdoa sama-sama tentang kesehatan, hubungan, pekerjaan, dan keluarga. Mari kita berdoa sama-sama sebelum kita menutup ibadah ini. Bapa, kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan, dan matamu selalu tertuju kepada kami. Tidak ada satupun doa-doa yang tidak didengar oleh Engkau, karena Kau adalah imam besar agung kami ya Tuhan. Karena itu kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat kami semua para dewasa muda, para young couples, dan juga untuk teman-teman yang request doa
lewat QR ini ya Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan ya Bapa. Buat kami semua yang sedang struggle di dalam kesehatan, yang kami sedang mengalami keadaan yang tidak baik dalam kesehatan ya Bapa. Kami berkata bahwa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami ya Tuhan. Bahwa ada kesehatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh ada pemulihan terjadi terhadap teman-teman kami, terhadap kami semua yang sedang struggle di dalam masalah kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah pekerjaan. Kalau sedang ada yang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan bahwa yang mencari pasti akan menemukan. Karena itu berikan kami kekuatan Tuhan untuk tetap mencari, untuk pergi mencari. Walaupun keadaan rasanya tidak enak, tapi kami percaya ada pekerjaan yang sudah Kau sediakan. Karena masa depan kami telah Kau naungi ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, buat yang mengalami penolakan demi penolakan saat interview, Kau berikan sukacita, Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan kekuatan. Karena kami percaya pada akhirnya pekerjaan itu pasti akan menghampiri kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk hubungan-hubungan yang telah rusak. Kami berdoa untuk hubungan yang renggang Tuhan. Untuk hubungan keluarga, untuk hubungan suami istri, untuk hubungan pacaran, untuk hubungan ayah, ibu, orang tua dan anak ya Bapa. Bahwa Kau boleh bekerja ya Tuhan, boleh ada pemulihan terjadi terhadap hubungan-hubungan yang Kau percayakan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang telah dibentuk di hadapan-Mu ya Bapa. Biar boleh ada sukacita, biar boleh ada Engkau di tengah-tengah keluarga-keluarga ini. Supaya Kau berkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Dan menjadi berkat buat orang-orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya kita mau menutup ibadah ini dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita. Angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaannya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.